Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Lisa Wijaksono. Di video kali ini aku mau menceritakan kelanjutan dari cerita yang kemarin ya. Kelanjutan dari cerita aku, kisah aku, pengalaman aku yang di majikan pertama, bukan di majikan yang sekarang. Maksudnya di majikan aku yang dulu. Berapa tahun ya? Sudah 8 tahun yang lalu. Jadi pengalaman aku itu begitu gak bisa melupakan aku, teman-teman ya. Namanya pengalaman kerja pertama kali di Taiwan. Jadi langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf ya, suara aku agak pelan soalnya majikan aku lagi tidur. Karena ini vlognya aku bikinnya malam ya. Ini sudah di sini sudah jam setengah 11 malam. Jadi karena siang tadi aku nggak bisa bikin video karena aku repot sekali. Tadi aku nggak istirahat sama sekali ya siang. Aku repot sekali. Jadi ini malam-malam aku bikin videonya. Oh ya teman-teman, langsung saja ya ceritanya. Aku di majikan yang dulu itu tidak sampai finish kontrak sampai 3 tahun teman-teman. Aku memutuskan pulang itu kurang 5 bulan finish. Maksudnya kurang 5 bulan aku finish kontrak itu aku sudah pulang. Jadi pas waktu gaji penuh sebenarnya eman-eman ya aku pulang teman-teman. Karena gini ya teman-teman, sebenarnya di tempatnya majikan aku itu kameranya banyak sekali, sampai di kamar aku juga ada kamera. Tetapi karena majikan aku itu yang laki-laki itu kan baik sekali sama aku, karena neneknya itu adalah ibunya dari majikan laki-laki ya. Mungkin dia merasa aku sudah menjaga ibunya dengan baik, mungkin dia itu juga baik sama aku ya. Tetapi majikan perempuan itu mikirnya lain. Dia itu mikirnya cemburu sama aku teman-teman. Jadi bukan cemburu, bukan hanya cemburu takut kalau suaminya suka sama aku, juga cemburu karena badan aku ini kan kurus ya. Terus dia itu badannya gendut, jadi dia itu ingin punya badan kayak aku yang kurus gitu. Dia sampai membeli peralatan olahraga buat melangsingkan badan itu banyak banget teman-teman, sampai ditaruh di luar rumah karena dalam rumah sudah nggak muat gitu. Banyak sekali ceritanya pokoknya. Terus aku memutuskan pulang itu karena sudah tidak selain aku sudah nggak kuat kerjanya begitu berat ya teman-teman. Majikan aku juga sering cerewet gitu. Pokoknya dia itu cerewet banget. Kadang-kadang itu aku sudah aku sudah bersihkan, sudah lap-lap gitu, dia itu bilangnya ini belum dilap, itu belum. Pokoknya cerewet sekali lah majikan aku yang perempuan gitu. Tapi kadang-kadang dia itu nggak tahu ya, kadang-kadang dia itu baik sekali, tapi dia itu sering kayak gimana ya, sering kayak diam gitu, kayak marah gitu. Terus sering ngobrol gitu sama teman-temannya itu, jelek-jelekin aku gitu. Karena dulu itu aku kan masih berumur 25 tahun ya teman-teman, masih muda, termasuk masih muda ya. Jadi masih kelihatan seger gitu orangnya itu. Kalau ngelihat aku itu seperti kayak marah gitu. Terus karena aku menjaga nenek yang stroke ya, tiap malam itu majikan laki-laki itu selalu sebelum tidur majikan laki-laki itu selalu menjenguk nenek gitu di kamar aku. Kan nenek satu kamar sama aku tapi beda ranjang, kita itu ranjangnya beda.
nenek diranjang sendiri dan aku ranjang aku juga sendiri gitu, tapi dalam satu kamar. Tapi di dalam kamar itu juga ada kameranya teman-teman. Di setiap sudut di rumah majikan aku itu ada kameranya teman-teman. Cuma kamar mandi aku aja yang nggak ada, sama kamar mandi majikan aku juga nggak ada gitu. Terus apalagi ya, aku mau cerita, aku lupa. Aku takut majikan aku mendengar aku masih ngomong, karena aku disuruh tidur. Besok pagi itu aku disuruh bangun pagi gitu, orangnya mau mau pergi ke dokter, aku suruh bangunin dia gitu. Nah, singkat cerita ya teman-teman, akhirnya aku itu pulang ke Indonesia itu mendadak teman-teman. Ibaratnya mungkin badan aku ini sudah capek sekali ya, mau bekerja itu sudah kayak nggak mampu teman-teman, aku kayak lemes gitu. Pas waktu aku bangun tidur itu badan aku capek semua, terus aku langsung bilang ke majikan aku, hari ini aku mau pulang gitu. Jadi aku mendadak sekali ngomongnya sama majikan aku. Terus majikan aku juga bilang nggak apa-apa gitu yang perempuan, tapi yang laki-laki bingung, loh kenapa kok mendadak sekali? Laki-lakinya bingung kan, dia itu mikirnya dia kan kerja, jadi yang ngurus neneknya nanti nggak ada kalau aku pulang. Terus majikan laki-laki bilang, yaudah kamu hari ini istirahat gitu. Terus aku nggak jadi pulang kan teman-teman, terus aku istirahat, tapi nenek aku nggak ada yang ngopeni teman-teman, nggak ada yang ngurus gitu. Pas aku istirahat ya, aku pengen tidur kan, aku pengen tidur seharian gitu, maksud aku pengen badan ini capek semua, aku pengen istirahat total gitu 1 hari gitu ya. Tapi ternyata tiap aku noleh nenekku nggak ada yang jaga, terus nggak ada yang ngurusin gitu nenek aku. Waktunya minum susu juga nggak ada yang ngasih minum susu, jadi aku terpaksa aku tetap bangun, tetap kerja. Terus pas waktu sore aku bilang ke majikan aku, pokoknya aku mau pulang gitu. Akhirnya majikan aku telepon agensi kan, telepon agent, akhirnya aku dijemput sama agent. Terus majikan aku kan minta pengganti pembantu Indonesia 1 sementara gitu ya. Ternyata agent aku membawa pengganti aku 1 orang, tapi ternyata setelah melihat keadaan rumah majikan aku ya, anak Indonesia itu nggak mau bekerja di sana teman-teman. Dia ikutan aku sama agent pulang balik gitu, jadi di sana kosong, nggak ada orang ya, nggak ada yang merawat nenek gitu. Setelah itu agent aku naruh aku di tempat adiknya gitu, soalnya tempat agent kan nggak ada tempat gitu. Aku disuruh nunggu di tempatnya adiknya gitu, adiknya agent selama 3 hari teman-teman. Terus aku sambil nunggu tiket pesawat kan teman-teman, soalnya kan aku mendadak gitu, jadi tiket pesawat juga yang beli aku sendiri. Waktu itu aku mengeluarkan duit 9.500 untuk membeli tiket aku pulang ke Indonesia teman-teman. Sedangkan cruise waktu itu sangat rendah sekali teman-teman, waktu aku ke Taiwan pertama kali itu. Jadi aku pulang sebenarnya juga bawa duit, tapi cuma sedikit teman-teman. Tapi aku bersyukur aku masih bisa balik ke Indonesia sampai selamat, sampai rumah gitu teman-teman. Terus ini ceritanya ya, pas aku nunggu di adiknya agent kan 3 hari, itu agent aku itu telepon aku 2 kali teman-teman. Aku disuruh balik lagi ke majikan aku. Aku ya takut ya, majikan aku yang perempuan telepon aku teman-teman. Terus dia itu marah-marah teman-teman. Katanya gini, kamu sekarang enak ya di sana, kamu seneng ya sekarang gitu, ngecek aku gitu. Katanya aku sudah seneng sekarang, sudah enak gitu. Padahal aku pulang itu tuh kan mendadak, badan aku dalam keadaan gak sehat teman-teman, badan aku dalam keadaan lemes, sakit gitu ya teman-teman. Terus agent aku telepon aku disuruh balik karena di sana nggak ada orang Indo yang mau bekerja di sana gitu. Aku
aku takut teman-teman, terus aku nggak mau, aku agent aku 2 kali telepon aku tetap nggak mau gitu. Akhirnya setelah 3 hari di tempatnya adiknya itu, aku balik ke Indonesia teman-teman. Tapi sebelumnya aku di tempat adiknya itu, aku juga tak bersihkan rumahnya itu karena aku numpang tidur kan di sana. Tapi untuk makan aku ya beli sendiri teman-teman. Aku beli di beli makanan di 7-Eleven gitu. Jadi aku dulu itu walaupun di Taiwan itu sudah 2,5 tahun ya, 2,5 tahun lebih lah, 2 tahun 7 bulan, tapi aku nggak pernah tahu namanya Taiwan tuh kayak apa gitu, nggak tahu. Aku cuma tahu rumahnya majikan aku toh. Aku belum pernah keluar teman-teman. Bahkan kalau aku kirim uang itu di antar majikanku pakai sepeda motor Vespa itu, karena aku kalau naik mobil bus ya aku pasti mabuk. Jadi aku nggak mau, aku kalau ngantar aku itu pakai pakai Vespa itu, pakai mobil Vespa. Itu aja mobilnya kadang-kadang mogok teman-teman. Setiap di lampu merah itu kan berhenti, itu langsung macet teman-teman, macet itu. Terus harus ngidupin lama itu majikan aku yang perempuan itu, lucu pokoknya. Sebenarnya majikan perempuan aku itu baik, tapi kadang-kadang itu kumat-kumatan gitu. Karena aku baru pertama kali, jadi aku merasa sangat susah banget. Terus aku nggak bisa tahan, akhirnya aku minta pulang gitu. Sebenarnya majikan laki-laki juga baik, juga nggak pernah kok godain aku, juga nggak pernah nggak sopan sama aku ya. Mereka itu sebenarnya sangat menghargai. Terus aku juga nggak pernah menggoda majikan gitu. Aku itu berpakaian juga nggak berpakaian yang seksi-seksi ataupun ketat-ketat tuh enggak teman-teman. Aku berpakaian yang pakaian aku itu pakaian yang besar-besar kayak pakaian olahraga gitu ya. Pakaian yang celana itu dibelikan sama majikan perempuan itu, celana yang gede-gede itu ya. Kalau pakai celana jeans itu ndak boleh teman-teman, pakai celana jeans itu ndak boleh. Terus aku pakai kaos yang gede-gede itu teman-teman. Jadi menurut aku juga nggak menggoda majikan aku. Jadi aku juga nggak berpikiran suka sama majikan aku juga tidak. Jadi mungkin karena majikan perempuan aku itu orangnya ya gimana ya, namanya orang karena badan aku kurus itu, terus dia gemuk itu ya, dia ingin badannya seperti aku kurus gitu. Nah teman-teman, akhirnya kan aku balik ke Indonesia. Sampai di Indonesia dengan selamat dan berkumpul lagi dengan anakku yang pertama. Aku belum punya anak kedua teman-teman waktu itu. Aku masih punya anak 1 perempuan. Sekarang umurnya sudah waktunya SMK teman-teman. Anak aku sudah SMK kelas 1 sekarang. Ini sudah mendaftar SMK, jadi bulan Juli ini masuk SMK kelas 1. Sudah besar sekarang anakku. Dulu itu anakku masih berumur 3 tahun teman-teman. Sudah lama ini kejadiannya ya, sudah lama. Pengalaman aku yang dimajikan aku yang pertama ini sudah lama sekali. Nah begitulah teman-teman, kisah aku dimajikan aku yang pertama ya. Ya seperti itulah. Jadi aku pulang ke Indonesia itu juga nggak dikasih uang saku sama sekali sama majikan aku. Bahkan uang libur aku juga nggak dikasihkan teman-teman. Dia itu ditanyain sama agent ya, uang libur sudah dikasihkan, katanya sudah. Tapi sebenarnya uang libur itu uang libur yang 1 tahun yang 7 hari itu ya, yang seharusnya aku dapatkan uang libur itu 14 hari itu nggak dikasihkan teman-teman. Jadi aku taunya aku sudah di Taiwan yang sekarang ini.
Aku tahunya ternyata uang liburku dulu nggak dikasihkan begitu. Tapi ya nggak apa-apalah, sudah aku ikhlaskan. Ya sudah dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari aku. Semoga ini menjadi pengalaman buat teman-teman semuanya yang mau bekerja ke Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maaf ya teman-teman, video aku ini suaranya kecil. Mungkin suaranya kecil karena malam teman-teman, majikan aku lagi tidur.